Sore hari ini saya menghimbau Bapak dan Ibu di sini untuk boleh menonaktifkan atau men-silent telepon genggam agar tidak mengganggu jalannya ibadah kita pada sore hari ini. Walaupun kita hanya ibadah rumah, tapi kita tetap mau menghadap Tuhan. Amin. Pastikan persiapkan posisi yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menaikkan pujian. Pujian berkata mujizat itu nyata. Lagu ini ada tadi sudah dikirim di grup Perwil. Boleh sama-sama kita buka untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kembali kita menaikkan pujian ini dari awal dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita menaikkan kembali pujian ini yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama-sama jemaat Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin. Lagi katakan pujian ini dari awal saudara. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Sebab apa yang tak mungkin, apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi dengan yang percaya. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bersama kita menaikkan pujian kembali dari buku yang ada di nomor 38. Sebab ku berserah kepada Allahku. Nomor 38. Bapak yang menjadi kekuatan, perisai perlindungan kami Tuhan, yang menjadi kekuatan serta penghiburan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku berserah kepada Allahku, di darah pun
percaya kami sudah ada di bulan Juli, 6 bulan sudah terlewati, setengah tahun di tahun 2026, dan kami percaya penyertaan Tuhan akan selalu ada buat kami sampai ada di akhir tahun 2026. Dan hari ini sebagai tanda kami mengucap syukur, kami datang bawa puji-pujian persembahan kami yang terbaik bagi Raja di atas segala Raja, yang siap menyanyi, menari, dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu dan Saudara buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau gitu saya mengundang lagi Bapak Ibu untuk kasih salam lagi buat kiri kanan, dia bilang semangat dong untuk memuji Tuhan. Biar ini udah pada kenal semua kan ya, nggak ada yang nggak kenal ya, semua kenal ya. Harus semangat memuji Tuhan. Semangat. Kita mau tanggalkan setiap beban kita. Haleluya. Semangat dong memuji Tuhan ya. Ini pada kenal semua kan ya Bapak Ibu ya, nggak ada yang nggak kenal ya. Haleluya. Yuk kita naikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan Yesus sahabatku. Haleluya. Sampai bertemu tangan bagi Tuhan Yesus. Sore hari ini ada di nomor 65 Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kalau intro lagi sambil menunggu jemaat Tuhan membuka nomor 65. Nomor 65.
Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia, yang berikanku tempat perlindungannya. Lagi belum semua pegang tangan. Aku percaya, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanggung selalu. Aku percaya akan Dia, yang berikanku tempat perlindungannya. Katakan tempat perlindungan, tempat perlindungannya. Sekali lagi dengan yakin, tempat perlindungannya. Sama-sama masih bersemangat, amin Bapak Ibu. Masih bersuka cita dalam Tuhan, amin. Kalau gitu yuk kita buka nomor 71 yang sudah dapat boleh sorakan haleluya. Luar biasa. Yuk sama-sama katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Kita katakan, di tengah badai dunia penaklukan, hatiku tenang. Yang bersuka cita nyatakan, tiap langkahku ku tahu yang bimbing, tempat diriku dirangkapnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Tiap langkahku, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, amin. Dan tangan kasih-Nya memimpin. Sekalipun di tengah badai, di tengah badai dunia penaklukan, hatiku tenang. Yang berdia-dia di dalam Tuhan nyatakan, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang bimbing, ke tempat diriku diangkatnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Di rumah Bapa surga yang kekal. Di rumah Bapa surga yang kekal. Yang paling meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, haleluya. Tetap bersuka cita, amin. Masih bersuka cita, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara, haleluya. Kita percaya setiap puji-pujian yang kita nyanyikan pada sore hari ini itu semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, amin. Dan tiba saatnya kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan dengan setia puji-pujian kita juga siap untuk menerima yang terbaik melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Sama-sama kita akan membuka sebentar ya Bapak Ibu. Kayaknya ada di situ loh, Shell. Ada di nomor 68 Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya. Tuhan yang pegang, percaya setiap harinya Tuhan Yesus yang menolong, memegang, bahkan memberkati setiap kehidupan kita. Dengan pujian ini menjadi doa dan juga iman kita di hadapan Tuhan.
Iya, selamat malam Bapak Ibu. Tuhan ya, kita bersyukur untuk waktu dan berkat yang Tuhan berikan sehingga kita bisa bersekutu sekali lagi bersama-sama ya. Baik, sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa memohon Tuhan memimpin kita dalam merenungkan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa ya. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk waktu ini, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu di persekutuan wilayah di Mangga Besar, di rumah Tante Farida ini. Sekali lagi, ini berkat Tuhan, kasih Tuhan yang telah memimpin, mengumpulkan kami bersama-sama. Kiranya Engkau yang menolong kami, sebentar kami mau saling berbagi, sharing, saling merenungkan, dan saling juga menguatkan dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, perkenalkan sekali lagi, di sebulan ini kurang lebih ya, kita atau bahkan sudah dari bulan Juni, kita bersama-sama di gereja merenungkan tema apa? Keramahan ya. Nah, ramah ini merupakan misi dari gereja kita, dan kita tahun ini mau benar-benar menghidupinya ya. Jadi kan misi dari gereja kita adalah hidup ramah berdampak. Jadi kita udah tahu nih, tahun depan akan bahas berdampak. Jadi benar-benar kita perlu siapkan diri. Saya percaya Tuhan pasti punya rencana untuk gereja kita. Tahun demi tahun kita menyiapkan diri supaya tahun depan sungguh-sungguh kita sebagai satu gereja, sebagai anak-anak Tuhan bersama, kita berdampak. Setuju? Setuju. Ya, kayaknya yang setuju 2.000 orang. Yang belum setuju lebih banyak lagi. Setuju? Setuju. Ya, nah, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di bulan pertama kita tuh udah bahas bagaimana Allah yang ramah di perjanjian lama. Masih ingat? Yang ingat boleh angkat tangan paling tinggi. Nanti makannya boleh double. Nah, jangan lupa. Ya, di perjanjian lama kita belajar mulai dari yang pertama sekali, kisah kejadian. Bagaimana waktu manusia Adam Hawa itu jatuh di dalam dosa, tapi Allah tetap ramah sekali. Bahkan Allah ngapain Adam? Betul, memberikan jubah kulit kepada Adam. Luar biasa. Dan kita udah lihat kemudian beberapa contoh tokoh-tokoh Alkitab. Salah satu masih ingat siapa yang melarikan diri? Yunus ya. Bagaimana bahkan orang yang melarikan diri dan bahkan marah-marah. Marah-marah karena apa? Pohon jarak yang kering. Wah, dia marah-marah. Tapi Allah tetap baik sama Yunus. Nah, kuis minggu kemarin kita bahas siapa? Tuh kan lupa. Siapa tokohnya yang dibahas? Yudas. Kita membahas Yudas. Bagaimana murid Yesus yang sudah bersama-sama bertahun-tahun ikut Yesus. Yesus kemana dia ikut. Yesus pelayanan dia ikut. Yesus makan pun dia ada. Tapi dia justru mengkhianati. Bagaimana Yesus membalasnya? Membasuh kakinya. Membasuh kaki. Yesus mengkhianati Yudas? Tidak. Disitulah kita mau lihat keramahan itu bukan cuma sekedar mesem-mesem dan senyum. Jadi ramah, orang-orang berpikir, oh ini pasti ramah ini, ya. Evans ini ramah ini, kenapa? Suka senyum dia. Setuju? Waduh, terima kasih. Tapi nggak tahu aja di rumah saya gimana. Jangan-jangan di luarnya senyum-senyum, di rumah macan, gitu kan? Belum tentu. Hati-hati. Jadi ramah itu bukan tampilan luar. Kalau dalam bahasa Inggris, ramah itu pakai bahasa Inggrisnya apa?
hospitality. Kata yang kita kenal hari ini sebagai rumah sakit. Hospitality. Yang kalau Bapak Ibu rekan-rekan sekalian pelajari, itu artinya adalah, jadi siapakah yang membuat rumah sakit yang pertama? Itu adalah orang-orang di waktu itu di Yerusalem. Mereka mendirikan rumah sakit untuk tujuannya apa? Memulihkan, menyembuhkan orang-orang pada saat itu. Jadi hospitality, hospital itu justru adalah suatu tempat di mana orang-orang dipulihkan, disembuhkan. Bapak Ibu, ramah susah apa gampang? Jadi bukan cuma sekedar senyum-senyum mesem-mesem, tapi bagaimana kita bisa memulihkan, bahkan menyembuhkan, bahkan orang yang jahat sama kita, mengkhianati kita. Kita bisa nggak menyembuhkan orang yang jahat sama kita? Bapak Ibu, ada yang perawat di sini? Nggak ada ya. Istri saya tuh selalu bilang, aku tuh sebenarnya dulu pengen jadi perawat. Saya bilang, yang bener. Kamu? Nanti kalau kamu perawat, kalau lupa obatnya gimana? Tugas perawat susah apa gampang? Susah. Susahnya ngapain? Suka diomelin sama pasien. Suka diomelin, bener juga ya. Kita mau merawat orang yang baik sama kita atau orang yang nyebelin? Harusnya Hati-hati jadi pasien. Nah, kalau Bapak Ibu jadi pasien nyebelin, tapi Bapak Ibu itulah manusia. Kita susahnya ramah, kita susahnya menerima, kita susahnya menyembuhkan, susahnya memulihkan, susah banget. Jadi jangan pikir pekerjaan perawat itu gampang, jangan, susah sekali loh, berat sekali, bukan main. Bapak Ibu kalau ke luar negeri, anak remaja kita itu ada yang kuliah, tahun lalu berangkat sampai ke Finlandia, belajar apa? Perawat. Dan itu sangat dihargai sekali di luar negeri, sangat dihargai sekali, penting sekali mereka. Hospitality, ya. Nah, sekarang nih di pertemuan kita sore ini kita mau membahas di tema minggu pertama kita. Masih ingat dari mana? Dari Kejadian. Minggu pertama dari Yohanes, betul ya. Yuk kita buka Yohanes pasal 1. Yang minggu pertama bulan Juni itu ya Kejadian benar, tapi yang di bulan Juli saya maksud adalah dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 10 ya sampai ayatnya yang ke-17 ya. Saya bacain buat kita ya. Yohanes 1 ayat 10 sampai 17 ya. Saya bacain ya. Yohanes 1 ayat 10 sampai 17. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saya ulang sekali lagi. Dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Saya ulang ya, tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Puji Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, ada dua kisah yang
mengawali pembahasan kita atau perenungan kita sore ini. Pertama, kisah dari negara kita sendiri, Indonesia. Siapa yang Bapak Ibu tahu kisah Maling Kundang? Pernah dengar kisah Maling Kundang? Nah, siapa yang mau cerita sedikit? Ayo. Siapa yang tahu kisah Maling Kundang kisah apa? Anak durhaka. Wah, tante kayaknya tahu nih tante. Masih ke tante? Boleh cerita dikit dong. Ya, ayo gimana? Gimana yang sampai ingat? Ya cerita. Yang diingat apa tante Maling Kundang? Durhaka sama mama ya. Terus? Kita disumpahin sama mama. Terus? Jadi apa? Batu. Batu. Yang sekarang kemudian dikenal Maling Kundang? Maling Kundang. Ya, dia dikutuk menjadi batu. Ya, karena dia apa? Durhaka. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita setuju gak? Maling Kundang ini harusnya seperti itu. Nggak setuju. Kalau ini kan banyak ibu-ibu nih. Nah, kalau ibu-ibu jadi ibunya Maling Kundang, baiknya diapain? Diampuni. Diampuni. Waduh. Inilah ya namanya jemaat Pernias. Ya. Tapi susah apa gampang? Susah. Kenapa susah? Wah, Bapak Ibu sekalian, ini memang bayangin ya, anak yang disayang, dilahirkan, ya, dirawat, malah ngapain? Waduh, jangankan sampai durhaka. Anak kalau ngelawan aja, saya pernah suatu kali naik lift di Taman Anggrek, waktu itu Taman Anggrek baru buka. Masuk, ada anak perempuan sama mamanya bertengkar di dalam lift. Waduh, lift itu gede apa kecil? Ini bertengkar, anak perempuan sama emak, ya kan? Teriaknya kenceng-kenceng. Waduh, itu satu lift kayaknya Dolby Surround, stereo. Waduh, yang satu, wah, gitu. Dua teriak-teriakan, bayangkan. Gak gampang ya jadi orang tua ya. Oke, itu satu kisah. Kisah yang menunjukkan bahwa bagaimana ya anak dan ibu. Anak bisa jadi durhaka. Tapi kisah kedua, ini di Amerika. Nah, Bapak Ibu, ada yang tahu nggak? Ini handphone atau komputer di Amerika yang terkenal mereknya Apple. Nah, siapakah orang yang pendiri atau penciptanya dari Apple? Nah, betul, Steve Jobs. Nah, Steve Jobs adalah pencipta pendiri dari Apple. Namun demikian Bapak Ibu, pada suatu kali setelah dia memimpin Apple dan sudah berhasil nih, Apple tuh sudah disukai dan bahkan sudah jadi komputer dan handphone yang laku. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh direksi Apple? Betul, Steve Jobs dipecat. Waduh, bayangkan dia yang menciptakan Apple itu malah dipecat. Menyakitkan nggak Bapak Ibu? Menyakitkan sekali. Nah, Bapak Ibu, kisah Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11 mengatakan itu. Ia sudah ada di dalam dunia, tapi dunia tidak mengenal. Tidak mengenal. Bayangkan, Allah yang menciptakan manusia, tapi dia tidak dikenal, tidak diterima. Ayat 11, ia datang bahkan. Allah kan datang kepada miliknya, tapi dunia tidak menerima. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, sekarang silakan diskusi, sharing ya. 1 menit, berdua, bertiga. Kenapa manusia tidak menerima Allah? Nah, silakan ya. 1 menit. Yang tidak sharing, tidak ngobrol, ya nanti harus cerita di depan. Silakan mulai. Kenapa orang manusia tidak menerima Allah? Kita sharing ya. Jadi di Perwil ini kita justru harus lebih banyak cerita ya, berbagi ya, sharing ya.
Apa yang membuat manusia tidak mengenal, tidak menerima Allah? Ya, tidak mengenal dan tidak menerima. Ya, sudah. Nah, oke, tante gimana tante? Nggak ada yang kenalin dan dia udah kena ajaran yang lain. Karena tidak ada yang kenalin dan ada ajaran lain. Oke, kita terima. Terima kasih. Ada lagi. Kenapa manusia itu nggak mengenal Allah dan tidak menerima Allah? Padahal Allah yang menciptakan. Apalagi? Tadi udah ngobrol. Manusia terlalu egois. Manusia egois ya. Tidak mau menerima dirinya. Jadi mementingkan siapa? Diri sendiri. Iya. Ada lagi? Terima kasih. Ada lagi? Oh, memang ini ramah dan sopan-sopan ini. Ya. Ada lagi? Saking sopannya nggak mau ngomong. Saking sopannya nggak mau ngomong. Nah, yuk kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 19. Yohanes pasal 3 ayat 19. Ya. Saya bacain ya. Yohanes pasal 3 ayat 19. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai apa? Kegelapan daripada sebab perbuatan mereka jahat. Manusia lebih menyukai gelap apa terang? Gelap. Jujur saja Bapak Ibu, rekan-rekan, kita lebih menyukai kegelapan. Sebelum kita mengenal Tuhan, oh jangan kita bilang, enggak, saya tuh lebih suka terang kok. Ya, tapi sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita menerima Tuhan, hidup kita adalah di dalam kegelapan. Nah, yuk 1 menit lagi ngobrol lagi. Seperti apa sih hidup di dalam kegelapan itu? Silakan, silakan ya. Kita banyak sharing, banyak ngobrol. Seperti apa manusia hidup di dalam kegelapan? Hidup bebas, senang-senang. Iya, benar. Sudah? Nah, seperti apa manusia hidup di dalam kegelapan? Bertentangan dengan, iya, seperti apa? Yang tidak mengikuti ajaran Tuhan. Seperti? Seperti contohnya, misalnya jangan berkata kasar atau mencuri. Iya. Kita melakukannya. Oke. Justru ketika tahu ada yang baik, ada yang benar, tapi kita malah melakukan yang jahat. Oke, terima kasih. Kita malah melakukan yang jahat, padahal tahu yang baik, tahu yang benar. Bapak Ibu, sekarang ini, waduh, kalau kita lihat, gampang aja. Coba kita lihat di berita-berita, ya kan? Orang tahu nggak yang baik? Orang tahu nggak yang benar? Tapi apa yang dilakukan? Nah, ya kan? Ya kan? Bukannya nggak tahu, tapi apa yang kita tahu belum tentu kita lakukan. Itu Bapak Ibu, termasuk saya, termasuk diri kita. Apa yang kita tahu belum tentu kita lakukan. Karena manusia yang berdosa, kita, seperti firman Tuhan bilang, kita lebih suka hidup dalam kegelapan. Itu makanya kenapa kita butuh Tuhan. Kita butuh Kristus. Karena tanpa Dia, kita akan terus-menerus hidupnya di dalam kegelapan. Ya, Pak tadi mau ngomong. Udah, cukup. Ada lagi nggak? Ayo. Nah sekarang kita lihat ayat yang lain. Satu lagi.
2 Korintus pasal yang ketiga pasal yang keempat ayat 3 dan 4 ya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 3 dan keempat. Saya baca ini ya. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, tadi kan dibilang Tante, mungkin belum diberitakan. Oke. Karena udah diberitakan nih, tapi masih tertutup. Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Kenapa? Ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh apa? Ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Nah, 1 menit lagi, ayo ngobrol lagi. Apa tuh ilah zaman ini? Yang membutakan pikiran manusia. Yuk silahkan mulai. Apa yang bikin manusia buta? Uang. Di zaman ini. Ayo. Duit kata Tante. Ayo ngobrol-ngobrol, sharing. Apa ya? Apa yang bikin kita tuh jadi buta? Ya. Medsos. Ada lagi? HP. Waduh, kenapa HP bisa ngebutain, Bu? Kadang kan jadi mau utamakan Tuhan, ini HP dulu. HP dulu. Bangun pagi biasanya kan doa dulu, mikirin HP dulu, HP cari HP. Gitu ya. Ya, jadi dibutakan gitu ya. Oke. Kalau uang sih pasti udah jelas lah ya. Oke, apa lagi? Ada lagi? Apa lagi? Piti. Apa, Pak? Piti. PT. Apa tuh? Titik. Orang Padang dan piti. Uang. Oke, uang udah. Apa lagi? Jabatan. Kenapa jabatan bisa membutakan? Kekuasaan. Karena dengan jabatan bisa berkuasa sehingga apa? Lupa Tuhan, menindas orang kecil. Menindas, yang melupakan Tuhan. Makanan bisa nggak? Bisa. Kok bisa? Nah, Bapak Ibu, di dalam salah satu teologi yang ada di dalam 7 ajaran maut, Bapak Ibu pernah dengar? Ya, ada 7 dosa yang ini sangat pengaruh sekali dalam kehidupan manusia. Salah satunya apa, Bapak Ibu? Rakus. 7 dosa maut, salah satunya adalah rakus. Gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi apa yang bikin manusia itu nggak mengenal, nggak menerima? Pertama, lebih suka hidupnya di dalam kegelapan. Kedua, dibutakan oleh ilah zaman ini. Sekarang terakhir kita lihat. Kalau begitu, apa yang bikin manusia bisa memahami kenapa Allah itu ramah? Kita kembali lagi ke Yohanes pasal 1. Lihat di ayat 14. Firman, Yohanes 1:14. Firman menjadi manusia dan apa yang terjadi? Tinggal di antara kita. Wah, ini kata yang penting. Membuat kemah. Tinggal itu seperti mendirikan tendanya. Mendirikan tenda artinya apa? Benar-benar tinggal. Diam di situ. Nah, bagaimana Tuhan menjadi manusia, Allah yang benar-benar Allah pencipta alam semesta, yang maha kuasa, dia benar-benar jadi manusia. Tapi bukan jadi manusia cuma numpang lewat, tidak. Nggak sekedar numpang lewat, Bapak Ibu. Kalau numpang lewat, hehehe, nih aku jadi manusia nih, hahaha, bisa nggak Allah begitu? Bisa, tidak. Tapi betul-betul dia tinggal. Bapak Ibu, tinggal itu nggak mudah. Kita masing-masing punya tempat tinggal. Kita bisa nggak tinggal di tempat tinggal orang lain? Saya waktu di kampus ya, saya kan dosen ya. Saya bawa mahasiswa berapa tahun itu kita pergi untuk namanya live in, Bapak Ibu. Jadi mahasiswa saya bawa pergi, pertama-tama itu pergi ke satu desa ya, namanya desa
Ngaduman. Desa apa Bapak Ibu? Di Salatiga di sana. Tinggi, ya di kaki bukit gunung. Ya, betul. Kopeng. Tahu tante? Tahu, saya kan di sana. Orang salah saya. Luar biasa. Dahsyat sekali. Dan di sana Ngabla itu banyak orang Kristen. betul, betul. Jadi saya bawa mahasiswa, ya, ratusan, 500 naik bus iring-iringan. Anak-anak Bapak Ibu yang sebelumnya belum pernah tinggal di rumah orang lain. Sekarang harus tinggal di mana? Di desa. Bukan cuma di rumah biasa, tapi tinggal di desa. Tapi mereka terima loh. Betul, di desa. Diterima loh. Benar-benar tinggal di rumah rakyat. Bukan tembok batu, bukan. Tapi tanah dan kayu. Ya. Datang gitu ya, ada yang bingung-bingung ya. Anak ini, anak yang mau jadi dokter. Ya kan nanti kalau jadi dokter dia bagaimana? Wah ya. Tapi sekarang dia harus tinggal di desa. Sebagian besar mereka nggak mudah. Tapi Bapak Ibu udah tinggal seminggu nggak mau pulang. Nangis. Aduh, aku nggak mau pulang. Mereka panggil orang tua yang menjamu mereka itu. Mereka panggil orang tua mereka sendiri. Mereka baru rasa, aduh bener ya. Sekarang nih saya benar-benar tinggal di sini. Tinggal bener, bukan cuma numpang lewat. Tuhan Allah kita benar-benar tinggal. Dia lahir, dia berjalan, dia makan, dia bekerja, dia mungkin juga sakit. Yesus mungkin nggak sakit. Mungkin sekali, saya yakin Yesus sakit. Kayak kita pilek, dia juga pilek kan gitu ya. Kita batuk, dia juga batuk kan gitu. Karena apa? Dia tinggal, benar-benar tinggal. Itu ramah nggak Bapak Ibu? Padahal kita menolak dia, kita nggak menerima dia. Dia kan Allah, ya kan? Tapi kok dia mau tinggal? Itulah, nah terbayangkan betapa ajaibnya Allah kita. Bahkan orang yang menolak dia, dia pun mau tinggal. Kita mau tinggal di rumah orang yang menerima kita, apa menolak kita? Menerima dong. Kalau dia tolak, ngapain sih tinggal, bener nggak? Lu udah nolak gue, ngapain gue tinggal sama lu? Bener nggak? Tapi nggak masuk akal ya. Kok Allah mau tinggal di dunia yang tidak mengenal dia, tidak menerima dia? Bapak Ibu, sekarang kalau kita terapkan buat hidup kita sekali lagi, kita benar-benar setahun ini Bapak Ibu belajar ramah nggak cuma 1 kali, nggak cuma 2 kali. Setahun ini kita mau belajar ramah. Saya harus jujur sama Bapak Ibu, saya juga susah Bapak Ibu. Ketika saya merenungkan, aduh tiap minggu nih, kemarin belajar Yudas, aduh gimana ya? Aduh kalau ada orang mengkhianati saya bisa nggak ya tinggal bersama dengan dia? Kan dia mengkhianati saya. Apalagi minggu ini, minggu ini bagus banget nih Bapak Ibu. Minggu ini kita mau belajar tentang siapa? Zakheus. Zakheus itu siapa? Disukai apa dibenci? Dibenci. Bisa nggak kita tinggal, kita menyambut, kita menerima, kita bahkan menyembuhkan, memulihkan? Waduh Bapak Ibu, jujur, ini sulit. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Jangan lewatkan pembahasan kita tiap minggu ya tentang ramah. Wah luar biasa, firman Tuhan terus ngajarin kita bagaimana kita harus ramah. Nah sekarang terakhir 3 menit ya. Yuk, apa yang Bapak Ibu sekarang mau lakukan? Kalau udah belajar, wah Allah aja mau tinggal ya. Bahkan yang dunia nggak menerima, nggak mengenal dia. Sekarang bagaimana nih kita bisa ramah kepada orang-orang lain yang bahkan nggak mengenal kita, nggak menerima kita?
Silakan 3 menit saling ngobrol, sharing. Setelah itu saya tutup doa. Yuk silakan ya. Yuk kita ngobrol, kita berbagi. Apa yang kita lakukan, kita mau lakukan untuk supaya kita bisa ramah, untuk mau bahkan menerima, menyambut, membuka diri, kita bahkan memulihkan orang-orang yang bahkan tidak mengenal, tidak menerima kita. Kalau dia masuk sekolah berarti Iya. Nah, Bapak Ibu, coba ucapkan kepada rekan di sebelah, selamat berjuang untuk jadi ramah. Ayo. Ingat, ramah bukan cuma senyum, bukan mesem-mesem, tapi menerima, menyambut, bahkan memulihkan, menyembuhkan. Bapak Ibu, saya tutup dengan terakhir. Tadi siang saya itu pergi tugas ya, harus ke sebuah sekolah di daerah Pondok Indah karena tugas ya. Di dalam perjalanan lalu ngobrol dengan sopir kami dari kampus. Lalu kami ngobrol tentang seseorang, saya nggak sebut namanya. Nah, pas ngobrol tadi siang, betul-betul saya rasa ini nggak kebetulan. Ya, ngobrol tentang seseorang yang saya harus jujur, saya pribadi dalam pikiran saya kurang suka dengan orang ini. Ya, kurang suka. Tapi waktu saya ngobrol dengan sopir, kami ngobrol, dia cerita. Ternyata, oh, saya ditegur Tuhan. Kayaknya saya justru, kalau firman Tuhan tadi dibutakan, ya, saya justru belum lihat atau tidak lihat hal yang baik dari orang tersebut. Saya dengar, wah, Bapak sopir ini bilang, oh, ibu ini begini. Baik. Wah, di situ saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Saya ini orang berdosa. Saya harus belajar untuk justru hal yang mungkin sederhana yang saya perlu lakukan adalah melihat kebaikan orang lain. Sederhana, disitulah saya mau belajar jadi ramah. Dalam pikiran kita, dalam pikiran saya, oh Tuhan, tolong saya untuk belajar nggak hanya melihat keburukan, tapi belajar melihat
Sisi yang lain yang berbeda, orang lain juga ada baiknya. Kalau enggak kita hanya lihat buruknya, dan jadi kita kurang suka. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami. Kami ini orang yang berdosa. Kami tidak mengenal dan tidak menerima Engkau. Namun karena anugerah-Mu Tuhan, kami bisa percaya dan menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Kami bisa menjadi anak-anak Allah. Engkau menyebut kami anak, bukan seteru dan bukan musuh. Ya Tuhan, tolonglah kami. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menerima, menyambut. Bahkan orang-orang yang tidak sejalan, kami bahkan tidak sukai. Tolonglah kami, supaya kami bisa menerima. Dan di dalam pikiran kami bisa melihat bahkan ada kebaikan pada diri orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, sebuah firman yang mengingatkan kita untuk seperti tadi pagi seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu sebelum ibadah mulai, orang yang bersuka cita itu terpancar dari wajahnya. Amin. Berarti harus lebih ramah lagi, sering senyum. Ada amin saudara? Haleluya. Dan sebagai bentuk, iya senyum, gak boleh mesem. Tuh beda ya mesem. Iya. Senyumnya harus kelihatan gigi ya Bapak. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu, sebagai bentuk respon kita terhadap firman Tuhan malam hari ini, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kurang firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu malam hari ini. Biarlah senantiasa berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami, dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, dan sebentar kami akan mempersembahkan apa yang ada pada kami melalui persembahan kami malam hari ini. Kami percaya kami memberi penuh dengan sukacita di hadapan Tuhan. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu dan Saudara, sambil kita mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Yoga. Ya, puji Tuhan. Lagu pujian ini didasarkan di dalam kitab Filipi ya. Filipi pasal 2 ayat 1 saya baca. Jadi lagu pujian ini didasarkan dalam kitab Filipi pasal 1, Filipi 2 ayat 1. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat terakhir, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Boleh. Bapak Ibu sekalian, tujuan dari persembahan kasih kita malam hari ini, karena ini nanti kita kumpulkan dana kas kita ini untuk kebersamaan kita juga.
Dan nanti kita akan adakan juga aksi sosial lagi di bulan Desember untuk Natal Perwil Mabes yang kita akan donasikan juga buat anak-anak jalanan lagi seperti tahun kemarin. Jadi biarlah setiap apa yang diberikan dan disumbangkan untuk dana kas Perwil Mabes ini boleh menjadi berkat juga buat orang-orang di sekitar kita ya. Terima kasih sebelumnya. Silakan Pak Yoke untuk pujiannya. Kita kelilingin ya. Hidup ini suatu perjalanan, di penghujungnya ada kekekalan yang bagi manusia jadi akhir tujuan, surga atau kecewa. Hidup ini lembaran waktu, harus kita tulis dengan kebenaran. Keluarga Allah saling terbuka tanpa rasa takut untuk terluka. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnalah sukacita kita, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Hidup ini suatu
kasih untuk pujiannya Yoke yang luar biasa buat kita semua di sini. Bapak Ibu sekalian, pengumuman aja bahwa hari ini persembahan kasih kita buat nanti aksi Natal terkumpul 875.000. Terima kasih untuk semuanya yang sudah memberi. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, haleluya, kesaksian luar biasa ya, Om Yoke ya. Nah mungkin Bapak Ibu dan Saudara malam hari ini ada yang ingin bersaksi. Saya membuka ruang kesaksian untuk 1 atau 2 orang di tempat ini karena jamnya masih jam 15. Mungkin ada yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, ada yang mau menyanyi mungkin, atau menceritakan oh bulan lalu begini-begini, boleh Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Oke, kalau tidak ada, kalau gitu saya aja yang bersaksi, boleh ya Bapak Ibu dan Saudara ya. Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya bersyukur kalau saya boleh dipercaya sama Ibu Farjanti dan juga bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini untuk menjadi MC di tempat ini setiap ibadah perwil. Maka dari itu saya ingin bersaksi sedikit. Kalau mungkin 3 bulan lalu saya nggak ada hadir di tempat ini ya Bapak Ibu. Kebetulan saya, puji Tuhan, saya baru menikah kemarin di bulan ini. Nah, jadi saya bilang sama Om Yoke sama Ibu Farjanti, mohon maaf saya belum bisa untuk melayani terlebih dahulu karena saya sudah mempersiapkan pernikahan saya. Tapi nanti kalau saya sudah menikah pasti saya melayani kok, saya bilang. Saya masih siap mau dimanapun saya. Dan sekarang saya, puji Tuhan, saya udah nggak di Bekasi lagi Bapak Ibu. Sekarang saya tinggal di Sukabumi. Jauh. Iya, tapi tenang aja Bapak Ibu, ada kereta. Udah gampang sekarang. Mau sampai mana juga ada kereta. Mau sampai Bandung pun ada bus. Ya. Haleluya. Itu aja, saya mau menyaksikan bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup saya luar biasa. Saya boleh menikah dengan suami saya sekarang itu, saya pacaran 14 tahun Bapak Ibu, dari saya masih SMP. Mungkin waktu itu pernah datang ke sini orang yang datang ya, itu dia. Yang orang agak-agak gemuk kayak itu dia. Kumaha damang gitu. Iya, jadi kumaha damang ngomongnya suaranya. Ya pokoknya intinya tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap jalin tali persaudaraan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Kalau tidak ada yang bersaksi, sama-sama kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Maka jiwa doa syafaatnya belum. Ada yang mau didoakan khusus? Minta didoakan Bu Kristi, ipar saya, lagi sakit di Bandung. Aduh, banyak penyakitnya udah berat. Kita didoakan komunikasi. Kristi ya. Ada lagi? Saya pun Pak gitu. Oh iya. Iya. Si Kristi kita juga sama tuh, doain dalam pemulihannya. Oh iya. Iya. Si Kristi ya. Iya, Oke. pemulihan juga autoimun. Simon. Oh iya. Simon. Oh Simon ya. Udah, sampai dulu sehat. Aku berdoa Ada lagi? Habis ini ada satu pujian. Lu gimana lu? Oke. Sejauh ini itu ya. Ya. Oke. Pencernaan ya. Oke. DBS, juga ada DBS. Nah, aku juga lagi makan kok nggak pulang.
Oke. Buat Buat kesehatan terutama Bapak Ibu ya. Ya. Dikuatkan semua. Baik, kalau gitu kita berdoa ya bersama ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama bersatu hati menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami. Pertama-tama kami rindu berdoa bagi Tante Kristi yang ada di Bandung, yang sakit komplikasi, yang mungkin sudah cukup lama juga beliau sakit. Kami memohon pimpinan dan belas kasihan Tuhan untuk memulihkan, menyembuhkan secara fisik, dan tetapi terutama juga kondisi dari hati dan kekuatan dari mentalnya, agar di dalam tubuh yang lemah kami memohon supaya Tante Kristi ini bisa terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dan mengingat betapa Tuhan yang terus menyertai, dan itu akan menjadi kekuatan bagi beliau untuk terus mengandalkan Tuhan. Kiranya Engkau yang juga memakai obat-obatan, perawatan yang dijalani, supaya di dalam kuasa Tuhan Tante Kristi boleh dipulihkan dan dikuatkan. Kami juga mau berdoa bagi beberapa rekan kami dan bagi ibu bapak yang ada di ruangan ini, terutama ada banyak kondisi kesehatan yang kami ingin doakan bersama. Beberapa rekan seperti Ci Kristi, Ko Simon, beberapa tante di sini yang sakit, baik itu pencernaan maupun kaki maupun penyakit-penyakit lainnya yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun Bapak, kami mau percaya bahwa Engkaulah Allah kami, tabib yang ajaib. Kami bisa datang kepadamu membawa segala keluhan, kekhawatiran, ketakutan kami dengan keyakinan iman bahwa Engkau yang akan menyembuhkan dan memulihkan. Tapi terlebih lagi, kami juga memohon Engkau yang memberi kekuatan